Bagaimana anak-anak, posisi duduknya sudah nyaman? Sudah, masih nyaman, masih relax. Terima kasih ya karena kalian telah menyempatkan hadir di ruangan ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi mata pelajaran apa? Komedi 5. Setelah habis ini masih ada mata pelajaran yang harus diikuti? Jadi langsung mulai ya. Sebelum kita melakukan suatu kegiatan itu alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang boleh mengikuti doa? Saya boleh. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ini semua satu kelas kah? Beda-beda. Jadi supaya kita saling akrab dalam kegiatan ini, bolehlah kita saling perkenalan dulu. Dimulai dari ibu ya. Perkenalkan, nama ibu Mutmainah Idris. Tapi bukan cuma itu, ibu juga meminta kamu menyebutkan nama dan apa aktivitas yang akhir-akhir ini kalian senang lakukan di rumah ataupun di sekolah, boleh? Nah, misalnya contoh, perkenalkan, nama saya Mutmainah Idris. Akhir-akhir ini saya gemar belajar memasak. Boleh? Dimulai dari sebelah kanannya ibu. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah Safira. Akhir-akhir ini saya suka bermain game. Jadi Galia ini senang bermain game akhir-akhir ini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Galia Pita Putri. Akhir-akhir ini saya suka tadi anak anak suci. Perkenalkan, nama saya Alhamdulillah. Ini saya suka Ini ada suka main bulu tangkis. ya. Perkenalkan, nama saya Fajrina Khalida, bukan Desa. Sebelumnya akhir-akhir ini saya lebih suka latihan karate. Oke. Jadi ini Alia, ini Galia, ini Aluna dan ini Lisa. Selanjutnya dalam suatu kegiatan itu pasti ada aturan-aturan yang harus kita patuhi secara bersama. Begitupun dengan konseling kelompok yang akan kita lakukan saat ini. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi. Ibu mau bertanya dulu nih, apakah kalian secara sukarela datang menemui ibu atau ada unsur keterpaksaan? Sebelumnya saya ke sini untuk kemauan sendiri. Tapi sebelumnya ada teman kelas yang menyanyikan saya untuk kemari. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan ya. Jadi kalian semuanya secara sukarela untuk menemui ibu melakukan konseling ini. Kemudian itu dalam kegiatan ini ada unsur kerahasiaan, asas kerahasiaan, di mana apapun yang ada di dalam kegiatan ini, apapun yang teman-teman kalian sampaikan, tidak boleh kalian sampaikan ke teman-teman di luar anggota kelompok konseling ini. Kalian harus menjaga privasi dari teman-teman kalian. Boleh? Yang ketiga itu, ibu meminta kalian saling menghargai. Yang dimana ketika temannya ini menyampaikan permasalahannya, maka kita harus mendengarkannya dengan baik, tidak boleh memotong pembicaraannya. Dan yang terakhir itu, ibu meminta kalian untuk secara terbuka menceritakan apa permasalahan kalian sehingga ibu dan teman-teman dapat membantu memberikan solusi atas permasalahan yang kalian hadapi. Oke? Sudah paham? Oh, jadi seperti itu proses konseling secara berkelompok. Sekarang kami sudah paham. Oke, sudah paham ya Lisa? Nah, supaya teman-teman kalian ini juga sudah merasa aman dan tenang, ada yang dinamakan ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok ini agar kita benar-benar menjaga privasi dari teman kita.
benar-benar kita tidak akan menyampaikannya ketika kita sudah selesai melakukan kegiatan ini. Nah, kita dulu. Nah, yang dimana nanti ibu akan menyampaikan dan kalian mengulangi apa yang ibu sampaikan. Tangannya bisa di sini. Ibu mulai ya. Kami berjanji untuk menjaga kerahasiaan semua hal yang dibicarakan dalam kelompok ini, dan tidak akan menyampaikannya kepada siapapun di luar anggota konseling kelompok. Kami akan saling menghargai, tidak mengejek, dan memberi kesempatan kepada semua anggota untuk berbicara. Kami akan saling menghargai, tidak mengejek, dan memberi kesempatan kepada semua anggota untuk berbicara. Kami siap mengikuti kegiatan dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Kami siap mengikuti kegiatan dengan jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Kami juga berkomitmen menjaga suasana kelompok agar tetap aman, nyaman, dan mendukung satu sama lain. Kami juga berkomitmen menjaga suasana kelompok agar tetap aman, nyaman, dan mendukung satu sama lain. Terima kasih ya. Jadi kalian sudah berikrar bahwa kalian akan menjaga privasi apapun yang akan terjadi dalam kegiatan konseling ini. Oke? Nah, selanjutnya sedikit mungkin ada yang dari kalian belum mengetahui tujuan konseling kelompok ini seperti apa. Jadi tujuan konseling kelompok ini di mana kita bersama-sama membantu memberikan solusi terhadap suatu permasalahan yang mungkin kalian sedang hadapi saat ini. Jadi ketika temannya menyampaikan permasalahan yang dihadapi, teman berikutnya dan seterusnya, maka kita akan memilih satu permasalahan yang menurut kita ini harus segera ditangani. Jadi kita akan memilih satu topik permasalahan dan kita akan membahasnya. Oke? Sebelum itu juga ibu ingin meminta kesepakatan waktu nih, berapa lama kita bisa melakukan kegiatan konseling kelompok? Selama berapa menit? 30 atau 40 yang mana? Oke, 30 ya, sudah sepakat? Oke. Sebelum itu agar lebih fokus lagi nih mengikuti kegiatan konseling ini, ibu ada satu permainan. Permainannya itu fakta or fiktif. Fiktif itu kebohongan, fakta itu real yang apa kalian lakukan. Nah, contoh di mana kalian akan menyebutkan 2 fakta dan 1 kebohongan, dan teman kalian harus menebak yang mana kebohongan yang kalian sampaikan. Oke, contoh ya ibu. Ibu ini senang memasak, ibu gemar mendengarkan musik, dan ibu gemar traveling. Yang mana kira-kira kebohongan ibu? Memasak. Yang mana yang lain? Traveling. Kalau Dahlia? Memasak. Jadi yang benar ini cuma Alia, traveling. Karena di awal tadi ibu sudah menyampaikan bahwa akhir-akhir ini ibu sedang belajar memasak. Jadi otomatis ibu senang memasak. Seperti itu ya. Oke. Kan tadi mulai dari kanan, sekarang dari kiri dulu deh. Sebutkan 2 fakta Lisa dan 1 kebohongannya Lisa apa? Tapi tidak boleh sampaikan yang mana bohong, yang mana fakta, nanti kita menebak saja. Saya sering belajar. Saya sering belajar 1. Ya, yang pernyataan pertama 1. Terus pernyataan kedua. Saya sering latihan. Saya tidak suka Saya tidak suka dilihat banyak orang. Jadi menurut teman-teman
Jadi Lisa harus menjawab yang mana nih yang benar di antara temannya tebakannya. Yang benar, yang benar. Jawaban yang mana sebenarnya, yang mana atau pernyataan yang berbohong? Yang berbohong itu belajar. Oh, berarti yang benar itu Galia ya. Jadi kebohongannya Lisa itu saya suka belajar. Oke. Lanjut tampilnya yang mana? Bagaimana seperti yang dilakukan oleh Lisa tadi? Saya sering membaca. Saya sering membaca. Saya sering membantu orang tua. Saya sering membantu orang tua. Apa lagi? Satu lagi. Saya tidak suka diajak ke luar rumah. Yang mana kira-kira yang bohong yang disampaikan oleh Aluna? Kalau dari Alia apa pernyataan yang mana? Saya suka membaca. Saya suka membantu orang tua. Lisa yang suka membaca. Jadi di antara temannya ini yang mana nih yang benar? Satu kebohongannya Lisa? Atau tidak ada yang benar? Jadi kebohongannya Alisa itu saya suka membaca. Jadi Alisa ini sebenarnya tidak suka membaca. Oh. Oke. Selanjutnya, Galia. Saya suka matematika. Saya suka membantu orang tua. Saya suka latihan. Oke. Temannya yang lain menebak yang mana bohong? Saya suka matematika. Suka matematika. Saya suka matematika. Jadi bagaimana nih? Apakah jawaban temannya benar?
tadi ini merasa minder karena tidak memiliki bakat. Kalau Lilian sendiri kira-kira misalkan yang harus kita bahas. Iya, Dahlia tadi ini kurang percaya diri ya, sering bergemparan saat tampil. Kalau Dahlia permasalahan Dahlia dulu. Kalau Alia permasalahan siapa yang harus kita bahas yang harus urgent banget nih? Dahlia. Jadi fix ya, hari ini kita bahas permasalahan Dahlia dulu karena ada 3 suara, satu salah jadi dan bisa. Jadi hari ini kita bahas permasalahan Dahlia yang kurang percaya. Karena hari ini kita membahas permasalahannya Dahlia, jadi ibu akan meminta Dahlia untuk menceritakan lebih lanjut terkait permasalahan Dahlia ini. Tanya sama teman yang lain temannya Dahlia, apakah kalian pernah merasakan hal yang seperti yang dialami Dahlia? Tidak. Jadi di sini yang pernah merasakan itu cuma Dahlia. Jadi Dahlia, ibu memahami perasaan Dahlia seperti itu. Misalkan Dahlia ini mengutarakan perasaan Dahlia ketika merasakan kejadian itu terjadi lagi kepada Dahlia. Mendengarkan permasalahannya Dahlia ini, apakah ada sekiranya solusi yang kalian bisa tawarkan kepada Dahlia? Karena kalian ini semua tidak pernah merasakan seperti itu, jadi mungkin ada sudut pandang yang lain nih yang bisa kalian berikan kepada Dahlia agar Dahlia ini setidaknya tidak begitu menarik diri dan merasa kurang percaya diri. Menurut saya tentang masalah Dahlia harus lebih percaya diri untuk maju. Dan jika ada sesuatu masalah atau trauma yang telah didapat dan merasa sakit hati, itu seharusnya dibuat pelajaran. Seperti saya pernah dikatakan seperti ini, dan sekarang saya harus berubah. Saya harus maju dan tampil lebih baik daripada yang dulu. Selanjutnya, teman-teman yang lainnya, apakah ada bantuan solusi? Dahlia selanjutnya seperti apa? Kalau Alima? Menurut saya, Dahlia dia harus percaya diri dan menggunakan kata-kata orang yang Ya, dari Alia?
konsisten dalam berolahraga seperti yang dikatakan tadi, tapak suci, salah satu ekstrakurikuler olahraga. Menurut saya dia lebih cocok dan memiliki kemampuan di dalam ekskul tersebut. Kalau Alina, apakah ada kelebihan yang dilihat oleh Alina dari dirinya dan yang dari itu nggak sadar? Oh, ini nggak ada bersama dengan kelas ya, nggak tahu kalau Alia nih. Ini apa? Atau adakah sesuatu yang Alia ingin sampaikan ke Galia? Misalnya, Galia ini kayaknya kamu tuh orangnya begini, tapi kamu nggak sadar. Tidak ada. Jadi hanya satu ya dari Lisa tadi. Lisa itu mengatakan kepada Galia bahwa sebenarnya Galia ini orangnya cukup percaya diri, karena Galia ini mampu masuk di dalam satu ekstrakurikuler yang dimana ekstrakurikuler itu tentang olahraga yang bertemu dengan banyak orang itu juga. Nah di sini kembali kepada Galia lagi, dalam solusi tadi atau percakapan antara Galia dengan teman-temannya Galia, antara ibu dengan teman-temannya Galia, apa yang Galia dapat ambil dari percakapan tadi? Jadi kalau semisal nih selesai dari kegiatan ini, kegiatan konseling ini, apa yang sekiranya Galia akan pikirkan untuk meminimalisir permasalahan Galia? Jadi Galia akan berusaha
sudah. Ya, pertama Ibu meminta Lisa dan membacakan apa yang bisa tulis di studi note itu. Saya akan mengajarkan untuk memilih ekskul sesuai kemampuan saya. Oke. Alma? Dan yang bagus kalian. Saya akan memberikan yang baik kepada ekskul yang saya ikuti. Saya akan melanjutkan memilih ekskul yang terdapat bakat saya. Bagus kalian. Ya. Akan lebih terpadu mengikuti jurusan tanpa takut dibicarakan. Jadi Ibu dapat simpulkan bahwa kalian ini sudah bisa memikirkan apa sekiranya solusi untuk membantu kalian keluar dari permasalahan kalian. Manusia itu, setiap manusia itu sebenarnya memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Nah, tidak selamanya itu ketika kita tidak mau memiliki bakat atau ketika kita merasa kita ini tidak mampu melakukan sesuatu, kita saja ada hal lain atau sisi positif lain yang mungkin kita belum sadari. Jadi karena waktunya juga sudah sampai 30 menit, maka Ibu akhiri kegiatan konseling kelompok kita hari ini. Ibu harap kalian semua dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan ketika ada suatu masalah lagi yang mungkin kalian hadapi atau